Insan muda, sudah siapkah kamu? Lengser wengi sliramu tumake sirmo aja tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat dan selamat bertemu kembali. Sudah siapkah kamu untuk kembali bermimpi buruk insan muda? Di malam Jumat ini kita akan kembali menelusuri alam misteri yang selalu menjadi sumber ketakutan bagi kebanyakan orang. 3 cerita sudah kami siapkan untuk menemani kamu. Tapi sebelum dimulai, ada baiknya kamu berdoa terlebih dahulu agar selama mendengarkan cerita-cerita nanti kamu tidak mengalami gangguan apapun. Selain itu, kami juga mengingatkan untuk insan muda agar tidak mencoba mendengarkan sendirian. Malam Jumat ini, 3 pengalaman yang akan ditayangkan adalah hasil kiriman dari insan muda yang mengalami kejadian ini secara langsung dan telah mau untuk membagi ceritanya kepada kami. Sekarang, persiapkan dirimu insan muda, karena kita akan langsung mendengarkan pengalaman pertama untuk malam Jumat ini. Selamat mendengarkan dan ingat, jangan pernah dengerin sendirian. Namaku Ratna. Ini pengalaman nyataku. Pengalaman yang memang sudah lama sekali. Namun karena pengalamannya yang menyeramkan, hingga saat ini sangat sulit untuk dilupakan. Aku tergabung dalam satu padepokan seniman Sunda. Seni tari dan kawih Sunda di Jalan Suryalaya. Tempat itu adalah base camp tempat berkumpul para seniman Sunda. Waktu itu malam tahun baru. Setelah merayakan tahun baru di Dago, aku memutuskan untuk tidak pulang ke rumah dulu, tapi langsung ke padepokan seni Sunda di Jalan Suryalaya itu. Karena aku mendapat SMS bahwa nanti akan datang tamu dari padepokan seni dari Ciamis. Jadi aku berniat menginap di sana.
Akhirnya aku sampai di Padepokan. Dari depan suasana terlihat sepi. Tidak ada motor atau mobil yang parkir. Aku pun masuk ke dalam. Punten. Suasana nampak gelap. Dan sepertinya tidak ada orang. Hingga... Mangga! Ada yang menjawab salamku. Aku menyalakan lampu ruang depan. Tapi aku tidak melihat siapa-siapa. Lalu aku lanjut berjalan ke ruang ganti. Begitu ku nyalakan lampu, sama saja, sepi, tidak ada orang. Kostum-kostum masih terlihat rapi digantung. Tiba-tiba saja, perhatianku tertuju pada satu kebaya. Kebaya yang terpasang di manekin yang berada di pojokan. Kebaya berwarna merah dengan selendang sampur berwarna kuning. Wah, kebaya baru nih. Aku kayaknya baru lihat deh. Aku dekati dan perlahan aku raba manik-manik hiasan yang menempel di kebaya itu. Widih, indah banget. Sampai di bagian sekitar perut, aku tiba-tiba dikejutkan oleh bagian perut manekin itu yang terasa bergerak. Naik, turun, seperti bernafas. Dan tiba-tiba saja, astaga, kain sampur kuning itu bergerak seperti tertiup angin, menepak mukaku. Aku langsung meloncat mundur. Aku masih perhatikan manekin dengan kebaya merah itu. Sampur kuning itu pun masih bergerak mengayun. Aku mengatur nafasku. Aku coba melihat ke kiri, ke arah ruang depan. Dan masih sama seperti tadi begitu aku melihat ke kanan, ke arah lorong selasar. Astaga! Di ujung lorong selasar, aku melihat ada seorang wanita berdiri, lengkap memakai pakaian penari, lengkap dengan mahkota, kebaya, dan selendangnya. Lalu wanita itu berlari pergi. Aku langsung mengejarnya. Samar terdengar dia tertawa-tawa kecil sambil berlari. Aku melihatnya masuk ke aula Padepokan. Aku menghentikan lariku dan mulai berjalan perlahan. Aula itu terlihat menyala. Dan samar terdengar suara ramai. Suara gamelan degung jaipongan, tari ronggeng riuh dengan penonton juga. Pelan-pelan aku mendekati aula dan membuka pintu yang terbuka setengah itu. Dan benar saja, aku melihat di dalam aula sudah ramai dengan orang-orang yang sedang berlatih tari ronggeng, lengkap dengan penari dan para pemain gamelannya. Aku pun tertarik melihatnya. Tapi tampak mereka asing sekali bagiku. Penari yang sedang menari itu tersenyum kepadaku. Aku yakin mereka adalah tamu yang datang dari Ciamis itu.
dan sedang berlatih. Aku tidak bertanya kepada mereka karena mereka nampaknya sedang serius berlatih. Aku pun teringat aku membawa kamera. Aku keluarkan kamera SLR-ku dan langsung memulai mencari angle yang pas saat penari itu menari. Dapet. Lampu blitz dari kameraku pun menyala. Seketika itu juga lampu aula mati. Suasana menjadi gelap sekali. Suara musik gamelan pun terhenti. Aku mencoba meraba tembok mencari saklar lampu. Dan ketika lampu menyala kembali, astaga! Di aula ini tidak ada siapa-siapa. Astaga! Astaga! Aku sempat terdiam sejenak karena kakiku lemas. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai gong itu berbunyi sendiri. Aku langsung berlari sekencang-kencangnya. Aku berlari menuju keluar. Dan saat aku melewati ruang kostum, tiba-tiba manekin berbaju kebaya merah tadi terjatuh tepat di depanku. Aku meloncat kaget. Aku terjongkok lemas. Manekin itu tergeletak di depanku. Aku mulai lagi berdiri. Perlahan aku melangkahi manekin itu untuk menuju keluar. Aku pun berhasil melewati manekin itu. Namun tiba-tiba ada yang mencengkram pergelangan kakiku. Astaga, astaga! Aku coba menoleh ke bawah. Aku melihat manekin itu kini adalah sesosok wanita dengan kebaya merah dan selendang kuning dengan posisi merangkak. Tangannya memegang kakiku dan mukanya menatapku tajam. Dengan terbata-bata aku pun berkata, apa yang kau mau? Apa yang kau mau? Dan sosok penari itu pun perlahan menghilang. Dan kini menjadi manekin lagi. Aku pun terjatuh lemas. Pagi harinya, aku sudah duduk bersama beberapa guru di padepokanku. Mataku lebam karena menangis. Aku mulai bercerita. Dan setelah guruku menjelaskan semuanya, akhirnya aku tahu apa yang terjadi. Malam itu, guruku mendapat kabar bahwa truk rombongan padepokan seni dari Ciamis mengalami kecelakaan. Truk itu jatuh ke jurang dan semuanya meninggal dunia, termasuk seorang penari muda bernama Sukma
yang keadaannya sangat parah saat kecelakaan itu. Namaku Hadi. Aku seorang mahasiswa jurusan keperawatan yang sedang praktek di sebuah puskesmas di daerah Jalan Ibrahim Aji. Malam itu, kebetulan aku sedang dinas malam. Setelah ganti shift dan mengabsen di ruang pendaftaran, aku pergi ke ruang piket. Malam itu tidak ada satu orang pun yang akan menjadi calon melahirkan maupun yang melahirkan. Karena kosong, aku pun masuk ke ruang piket kebidanan. Dan di sana hanya ada satu orang bidan yang sedang bertugas malam. Aku bertanya, apakah ada yang mau melahirkan malam ini? Dan ternyata tidak ada. Karena pasien terakhir pulang pada jam 3:30 sore tadi. Lalu aku disuruh tidur karena sudah larut malam. Dan memang saat itu aku pun kelelahan dan ingin merebahkan diri sejenak. Aku lalu masuk ke dalam ruang pendidikan. Di sana tempatnya lumayan luas, tetapi hanya ada 2 tempat tidur saja dengan kasur yang tanpa spray. Aku pun memberanikan diri untuk tiduran di sana. Jam 12 pun berlalu, tetapi mata ini tidak bisa terpejam. Lalu aku telungkup dan memejamkan mata meskipun tidak mengantuk. Lalu perasaan aneh muncul di tanganku. Aku merasa ada yang menggerayami telapak tanganku. Aku berpikir itu hanya semut. Karena penasaran, dengan perlahan aku membuka mataku dan tidak ada apa-apa. Lalu aku terbangun dan terdiam. Aku berusaha tidak berpikir yang negatif. Karena merasa bosan, aku pun keluar dan menuju ke lantai 2. Di sana lampu agak sedikit redup. Dan aku melihat ada 3 orang yang duduk membelakangiku. Siapa ya? Rasa takut menghampiri, dan aku pun lari ke bawah. Setibanya di bawah, aku bertemu bidan yang sedang berjaga tadi. Itu bidan Yanti. Aku pun bertanya, "Bu, apa di atas ada orang?" Bidan Yanti pun menjawab bahwa tidak ada siapa-siapa. Karena pasien terakhir tadi pulangnya jam 3:30 sore. Lalu aku pun bilang, aku melihat ada 3 orang yang sedang duduk di atas. Untuk memastikan, aku mengajak bidan Yanti untuk mengontrol ke atas. Tetapi, kok tidak ada orang? Aku pun heran. Aneh banget. Belum sampai 5 menit tadi aku mengobrol dengan Bu Yanti, 3 orang itu sudah tidak ada. Lagian, kalau 3 orang itu pulang, otomatis pasti ketemu di tangga. Karena hanya ada 1 tangga. Lalu Bu Yanti sepertinya tahu sesuatu. Dengan segera menyuruhku tidur dan jangan punya pikiran yang macam-macam. Lalu aku kembali ke ruang kebidanan, dan saat itu Bu Yanti meminta izin untuk ke toilet, dan aku disuruh menjaga di sana sebentar. Sambil menunggu, aku melihat-lihat daftar pasien yang masuk, dan tiba-tiba ada yang memanggil
salah satu kamar di lantai 2. Aku sempat bingung. Pasalnya, tadi Bu Yanti bilang gak ada siapa-siapa. Apa Bu Yanti lupa ya? Aku pun bergegas ke lantai 2, masuk ke kamar itu. Dan benar saja, ternyata ada seorang wanita yang sedang terbaring. Dia ternyata ingin minum air putih. Aku pun segera kembali ke bawah untuk membawakannya segelas air. Saat akan menuju tangga turun, aku berpapasan dengan 3 orang. 2 pria agak tua dan satu lagi seorang nenek. Aku pun tersenyum. Ternyata yang tadi aku lihat memang mereka keluarga dari wanita itu. Aku pergi ke dapur untuk mengambil air putih. Dapur di puskesmasku terletak di paling belakang. Jadi aku berjalan agak jauh, sampai harus melewati lorong ruang operasi. Di depan ruang operasi, aku melihat ada ranjang kosong. Itu sedikit membuatku takut, dan aku berlari melewatinya. Sampai di dapur, aku mengambil gelas dan mengisinya dengan air. Saat aku akan beranjak dari dapur, sepertinya ada seseorang yang berjalan menuju dapur. Bu Yanti? Aku langsung membuka pintu dapur. Bu Yanti? Tapi tidak ada siapa-siapa. Dan astaga, di depanku aku sudah melihat ranjang tadi sekarang sudah bergerak dari tempatnya tadi. Kini berada di tengah dan melintang. Apa mungkin tadi memang Bu Yanti? Tanpa pikir panjang, aku langsung buru-buru kembali ke lantai 2. Dugaanku benar. Sekarang aku melihat Bu Yanti sudah berada di meja piketnya. Aku pun hanya tersenyum padanya dan lanjut naik ke lantai 2. Saat berada di lorong lantai 2, dari jauh, aku melihat pintu kamar itu terbuka. Terbuka sedikit. Suasananya hening. Tidak ada yang mengobrol. Padahal tadi aku lihat banyak orang. Apa mereka tertidur ya? Aku dorong pintu itu perlahan, dan aku tengok ke dalam. Astaga! Aku melihat wanita itu berdiri di atas tempat tidurnya, menggunakan gaun merah, dan ia menunduk. Aku sempat terdiam beberapa detik, dan aku langsung berlari keluar puskesmas dan cari perlindungan. Dan untungnya di sana ada salah satu warteg yang masih buka. Aku pun masuk ke sana lalu memesan kopi. Dengan badan yang lemas dan gemetar, aku pun istirahat sejenak di sana. Kenapa, Jang? Tanya si bapak warteg itu. Awalnya aku tidak akan cerita, tapi akhirnya aku menceritakan kejadian itu. Dan ternyata bapak itu juga pernah melihat hal yang sama di puskesmas ini. Katanya mungkin karena bau darah yang habis melahirkan dan harum janin yang baru keluar, pantas saja kalau mereka ada di sana, kata si bapak itu. Gak usah khawatir, tenangi diri dulu. Mereka gak akan mengganggu kalau kitanya juga gak mengganggu. Banyak-banyak berdoa saja, kata bapak itu. Dan akhirnya aku juga tahu
bahwa si gadis dengan gaun merah itu bernama Kirana, yang mengalami kecelakaan di depan puskesmas ini dan meninggal dalam keadaan hamil. Lanjut, bapak itu bercerita tentang istrinya yang juga bekerja di puskesmas itu. Dan dia bilang namanya Bidan Yanti. Aku langsung menyambung bahwa Bu Yanti tadi menemaniku. Dengan wajah tersenyum, bapak itu bilang, Lama sekali saya tidak bertemu dia. aku pun merasa tidak enak untuk bertanya kenapa. Karena mungkin bapak itu sudah bercerai. Tapi bapak itu bilang bahwa istrinya, Bidan Yanti itu sudah meninggal 1 bulan yang lalu pada kecelakaan yang sama. Selamat bergabung kembali. Tahukah kamu insan muda, kalau ternyata tidak selalu diperlukan indera keenam bagi seseorang untuk dapat berinteraksi dengan mereka yang berbeda alam. Terkadang alam bawah sadar kitalah yang akan menyambungkan frekuensi kedua dunia tersebut. Pada saat kedua frekuensi itu tersambung, maka otomatis kemampuan kita untuk melihat mereka akan dapat begitu saja muncul. Saat itu terjadi, janganlah panik, karena hal tersebutlah yang sebenarnya dapat mencelakai kamu, dan bukanlah mereka para makhluk yang berbeda alam yang sebenarnya mencelakai dirimu. Selain itu, janganlah lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan agar selalu diberi perlindungan. Jangan kemana-mana dulu insan muda, karena setelah ini masih ada satu cerita lagi yang bisa kamu dengarkan. Sekali lagi, berdoalah sebelum kamu mendengarkan cerita ini. Dan ingat, jangan pernah dengerin sendirian. Waktu itu aku pulang menjelang maghrib dari kampusku. Ya, sekitar jam 5:30 sore lah. Karena ada acara seharian, badanku lengket-lengket. Jadi aku putuskan untuk mandi saja. Di tempat kosanku ini, yang terletak di daerah Cimbuluit, kamar mandinya terpisah di luar kamar. Tapi jaraknya tidak terlalu jauh. Ketika aku mandi, tiba-tiba saja lampu kamar mandi berkedip-kedip seperti terkena gangguan listrik. Aku keheranan, tapi tanpa perasaan apapun aku lanjutkan mandi. Jujur, waktu itu aku agak sedikit ketakutan. Tapi
saja meneruskan mandiku. Lalu aku mendengar pintu kamar mandi diketuk dengan keras. Hah? Siapa sih nih? Bentar, masih mandi nih. Tak ada jawaban dari luar. Lalu ketukan di pintu kamar mandi muncul lagi, bahkan lebih keras. Seperti orang yang tak sabar untuk menunggu. Dan akhirnya cepat-cepat kubereskan peralatan mandiku. Iya, bentar ah, kataku sedikit kesal. Keluar dari kamar mandi, aku melihat sosok perempuan berdiri. Aneh. Sepertinya aku belum pernah melihat dia selama ini. Anak baru kali ya, pikirku begitu. Sambil melewatinya, sedikit ketus aku bilang, sabar dikit gak bisa ya? Jujur saja, di kosan yang khusus cewek ini, aku tidak mengenal semuanya. Setelah itu aku langsung masuk kamar. Ketika aku sedang mengganti baju, sayup-sayup terdengar di kamar mandi, seperti suara orang yang sedang muntah. Karena aku penasaran, aku pun keluar untuk mengecek. Aduh, jangan-jangan anak yang tadi. Aku menghampiri kamar mandi dan... Mbak, kenapa Mbak? Gak apa-apa kan Mbak? Mbak? Suara itu semakin keras. Dan sekarang disertai suara isakan tangis. Aku makin khawatir dan aku berusaha untuk membuka pintu. Dan ternyata pintunya tidak dikunci. Ketika aku buka, ternyata benar saja perempuan itu tengah menunduk di wastafel. Aku mendekatinya. Mbak, kenapa Mbak? Aku rasa orang ini mabuk atau masuk angin kali ya. Lalu dia hanya mengangkat tangannya, memberi tanda kalau dia tidak kenapa-kenapa. Tapi ketika aku pegang tangannya untuk membantu, tangannya dingin sekali. Kemudian, astaga, perempuan itu mengeluarkan darah dari mulutnya. Astaga, aku berjalan mundur. Saat aku berjalan mundur, kemudian perempuan itu membalikkan mukanya dan, ya Allah, wajahnya pucat sekali. Lalu di lehernya terdapat luka jeratan tali menggores di sekeliling lehernya. Dia mendekatiku sambil tersenyum. Ya Tuhan! Seketika badanku lemas dan aku tak sadarkan diri. Sadar-sadar, aku sudah berada di kamar dan dikelilingi beberapa orang teman kosanku
dan penjaga kosan Mang Diman. Semuanya menanyakan ada apa denganku. Lalu dengan terbata-bata, aku menjelaskan kejadian yang menyeramkan itu. Namun mereka semuanya diam. Tak ada yang berbicara satu kata pun. Dan akhirnya semua pergi meninggalkan kamarku. Kecuali Citra, salah satu sahabatku. Dia kemudian bercerita kalau dia juga pernah mengalami hal yang sama. Citra bilang kalau perempuan itu adalah arwah gentayangan di bangunan ini. Dulu di kamar bawah ada perempuan penghuni kosan ini yang ditemukan bunuh diri. Dia gantung diri. Dan kabarnya perempuan itu bunuh diri karena hamil di luar nikah. Dan pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Setelah Citra selesai bercerita, aku tidak bisa tidur karena ketakutan. Akhirnya aku memutuskan untuk minum obat tidur. Dan tak lama kemudian aku mulai terlelap. Sekitar pukul 9 malam, aku terbangun karena mimpi buruk. Sosok perempuan yang tadi aku lihat muncul kembali di mimpiku. Badanku berkeringat. Setelah itu aku mengambil segelas air dan aku duduk di kasurku. Tiba-tiba aku mendengar ada suara soang terdengar dari arah luar kamar. Aneh sekali, ujarku dalam hati. Kenapa ada suara soang di dalam kosan ini? Setauku, di tempat ini tidak ada yang memelihara binatang itu. Saat aku sedang kebingungan, aku mendengar suara pintu kamarku diketuk. Neng, Neng. Aku dengar suara Citra memanggilku. Tanpa berlama-lama aku langsung membuka pintu. Astaga! Saat ku buka pintu kamarku, sosok yang tepat berada di depanku. Bukan Citra, tapi perempuan itu. Sosok perempuan yang tadi aku lihat di kamar mandi dan diceritakan oleh Citra. Aku berjalan perlahan ke belakang, dan perempuan itu sekarang berjalan perlahan menuju ke arahku. Karena aku tidak melihat ke belakang, akhirnya aku terjatuh karena tersandung kasurku. Sekarang aku jatuh terduduk di kasurku. Ya Tuhan, perempuan itu sekarang makin mendekatiku. Dia berjongkok di depan dengan posisi tangannya cekik leherku. Aku berteriak sekencang-kencangnya, berharap ada orang yang mendengarku. Cekikan itu makin lama makin terasa menyakitkan. Sambil berteriak, aku juga coba untuk membaca doa-doa yang kuingat. Aku memejamkan mataku sambil terus coba untuk berteriak. Dan tiba-tiba, aku tak merasakan lagi adanya tangan yang mencekikku. Yang ada sekarang adalah aku merasakan tubuhku diguncang-guncang. Kuberanikan membuka mata. Dan sekarang aku melihat Citra sedang mengguncang-guncang tubuhku. Neng, Neng, nyebut Neng, Neng nyebut. Istighfar Neng. Sambil menangis aku terdiam. Dan hanya bisa menganggukkan kepalaku. Badanku panas dan lemas. Kemudian Citra mengambilkan aku segelas air minum.
Setelah aku tenang, dia coba membantu aku merebahkan badanku. Dia keluar sebentar, lalu kembali dengan beberapa orang temanku dan juga Mang Diman. Disitulah aku baru tahu kalau ternyata kamar yang aku tempati ini adalah kamar yang juga digunakan oleh perempuan itu. Sampai akhirnya dia memutuskan mengakhiri hidupnya. Keesokannya, aku ditemani Citra mencari tempat kosan baru, dan lusanya aku langsung pindah dari kosanku itu. Itulah rangkaian cerita untuk malam Jumat kali ini. Semoga ini dapat menjadi sebuah penyadaran bagi kita kalau ternyata kita bukanlah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan. Masih ada makhluk lain yang hidup berdampingan dengan kita, dan kita pun wajib untuk menghargai mereka. Kami pamit undur diri. Selamat bermimpi buruk, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin sendirian.